Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan lanjutan kisah Gajah Mada bagian ke-30. Kembali Jayanegara merasa jengkel karena Gajah Mada menolak tawaran untuk menginap menunggu pagi. Jika menginap, Jayanegara tentu bisa tidur dengan pulas dan tidak perlu berjalan kaki lagi. Letih yang dirasakan amat menggoda, tetapi Gajah Mada selalu mengingatkan bahaya yang membayangi mereka. Keberadaan mereka masih dekat dengan kota raja. Kaki tangan Wenih Suka bisa saja menemukan mereka di tempat itu. Dengan tatapan mata, penduduk Pedukuhan itu melepas perjalanan orang yang mengaku bernama Pahang Gati dan Dharma itu dengan rasa kasihan. Sejenak kemudian, mereka riuh dengan pembicaraan atas pemberontakan yang terjadi itu. Seorang di antara mereka yang mampu bercerita tentang silsilah Ken Arok berbicara riuh soal pemberontakan dan perang yang terjadi. Seorang lagi menimpali dengan kejadian yang amat belum lama terjadi. Perang yang meruntuhkan pilar Singosari akibat gempuran Jaya Katwang ketika istana tidak dilindungi prajurit. Tetapi seorang di antara mereka tampak termangu. Wajahnya tegang, alisnya bahkan mencuat saat dengan sekuat tenaga berusaha mengingat wajah yang pernah dilihatnya di Tralaya. Mendadak wajah orang itu menjadi tegang. Mendadak orang itu tanpa sadar mencengkram lengan temannya. Mendadak ia terbelalak dan sesak nafas, lehernya tercekik seperti terganjal singkong. "Ada apa kau kini?" tanya pemuda yang tangannya dicengkram. "Aku ingat sekarang." Orang itu berteriak dengan perasaan meluap. "Ingat apa?" bertanya orang lain. Orang itu benar-benar gugup, gemetar, bahkan ketakutan membuat temannya yang lain kebingungan. "Kau ini kenapa?" tanya yang berkemul sarung. "Orang itu tadi, maksudku yang bernama Dharma, orang itu adalah Sri Baginda." Ada desir tajam yang datangnya tiba-tiba serta membungkam mulut semua yang hadir. Sepi yang merampok dengan tiba-tiba itu menghadirkan senyap yang penuh muatan pesona sihir yang menyebabkan semua orang menjadi patung-batu membeku. "Jangan bikin hatiku deg-degan," berkata salah seorang di antara mereka. "Aku yakin sekali." Pemuda itu menjawab, "Saat pendadaran prajurit di Tralaya, aku menyaksikan dan berhasil melihat wajah tuanku Kologemet Jayanegara. Sekarang aku baru ingat, orang itulah tuanku Jayanegara. Orang yang bernama Dharma itu Sri Baginda Jayanegara. Aku yakin sekali, aku berani bersumpah kejatuhan kerbau atau ditabrak kuda larat. Orang tadi itu benar-benar Sri Baginda." Maka gejolak yang aneh mengharut biru dan carut marut di hati mereka. Dalam pada itu, bintang-bintang gemerlapan di langit yang luas. Mendung yang semula memayungi kini telah jatuh entah kemana. Meskipun dirasa lambat, jarak yang mereka tempuh makin jauh. Mendekati datangnya pagi, bekal Gajah Mada dan Jayanegara memasuki Pedukuhan Mojo Agung. Sebagaimana pendukuhan lain, penduduk Pedukuhan Mojo Agung juga sudah mendengar apa yang terjadi di kota raja. Di pintu pedukuhan terlihat beberapa orang melakukan penjagaan, mengamankan Pedukuhan Mojo Agung dari kemungkinan buruk.
Gajah Mada dan Sri Jayanegara memasuki pedukuhan itu tidak melalui jalan utama, tetapi memilih melewati sawah untuk kemudian mengendap-endap melewati pekarangan orang hingga akhirnya sampai di pekarangan Buyut Mojo Agung. Gajah Mada yang telah berada di pekarangan itu bergegas menuju pintu Butulan, sebuah pintu yang menghubungkan gandok belakang dengan pekarangan. Merasa keadaan aman, tidak ada orang yang memperhatikan, bekel Gajah Mada segera meloncat. Tubuhnya melenting, melintasi dinding, kemudian melayang turun. Dari dalam, Gajah Mada membuka pintu dan mempersilahkan Jayanegara masuk. Gajah Mada kemudian bersiul menirukan suara burung bince. Beberapa saat Gajah Mada menunggu. Ketika pimpinan Bayangkara itu merasa tidak memperoleh jawaban, sekali lagi Gajah Mada bersiul menirukan lengking burung bince. Siulan mirip burung itu menyentuh gendang telinga Ki Buyut. Ki Buyut terbangun, kemudian membalas suara itu dengan siulan yang sama. Dengan bergegas, Ki Buyut yang sudah tua usianya itu bangun dari pembaringan dan menuju pintu belakang. Dengan perasaan tegang, Ki Buyut Mojo Agung memperhatikan siapa yang datang. "Selamat pagi, Ki Buyut," sapa Gajah Mada ramah. Ki Buyut Mojo Agung tidak menjawab. Perhatiannya tertuju kepada orang yang datang bersama bekel Gajah Mada. "Tuanku Baginda, Ki Buyut," jelas Gajah Mada. "Oh," Ki Buyut berdesis. "Mari silahkan tuanku, mari." Ki Buyut membawa kedua tamunya yang datang di pagi buta itu ke ruang tengah. Melihat sebuah dingklik panjang, Jayanegara tidak bisa menahan keinginannya membaringkan diri. "Apa yang terjadi, anak Angger Bekel?" Ki Buyut tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Banyak orang yang bercerita tentang kerusuhan yang melanda kota raja. Bagaimana, anak Angger?" Gajah Mada mengamit Jayanegara untuk tidak berbaring. Jayanegara yang mengalami letih luar biasa merasa betapa nikmat saat berbaring itu. Nyaris saja Jayanegara lelap dalam mimpi. Ramalan yang pernah Ki Buyut katakan itu ternyata terbukti menjadi kenyataan, berkata Gajah Mada. "Hari ini Rakuti berontak dan dengan amat terpaksa. Karena keadaan tidak aman, tuanku Jayanegara meloloskan diri dari istana." Dengan singkat tetapi jelas bekel Gajah Mada menuturkan bencana yang menimpa istana. Buyut Mojo Agung menyimak penuturan itu dengan cermat. Sebagai orang tua yang mempunyai daya linuwih, kawaskitaan yang melebihi orang kebanyakan, Ki Buyut Mojo Agung selama ini dibayangi hal-hal buruk yang akan menimpa istana. Bayang-bayang yang selalu hadir di benaknya pada saat Ki Buyut Mesu Budi itu kini hadir dalam peristiwa nyata. Beberapa bulan sebelumnya, Ki Buyut menyampaikan ramalan itu kepada bekel Gajah Mada. Kini terbukti ramalan itu terjadi. "Ramalan apa?" Sri Jayanegara tidak bisa menahan rasa heran. "Kau tadi menyebut ramalan." Gajah Mada mengangguk. "Hamba tuanku," jawab Gajah Mada. "Ki Buyut Mojo Agung memiliki kemampuan meramal dan mengintip apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Ki Buyut pernah menyampaikan kepada hamba kemungkinan terjadinya peristiwa buruk yang akan menimpa istana. Terbukti apa yang diramalkan Ki Buyut itu benar." Jayanegara termangu. Cerita itu sungguh menarik perhatiannya. "Kalau begitu, bisakah Ki Buyut meramalkan untukku? Apakah aku akan kembali memegang tampuk pimpinan Majapahit?" Gajah Mada menoleh kepada Ki Buyut. "Hamba tuanku," Ki Buyut Mojo Agung menjawab.
Apa yang dikatakan anak Angger, Bekel Gajah Mada, tak semuanya benar. Terlampau berlebihan jika dikatakan hamba mampu mengintip peristiwa di masa yang akan datang. Yang terjadi adalah hadirnya mimpi yang membuat hamba resah. Lalu hamba mencoba mengotak-ngatik mana dari mimpi itu. Ternyata perhitungan dan otak-atik itu benar. Kini terbukti bencana sedang terjadi dan menimpa Majapahit. Bekel Gajah Mada menyembunyikan senyumnya. Sebenarnya lah Bekel Gajah Mada sendiri pernah diramal oleh Ki Buyut Mojo Agung itu bahwa di kemudian hari nanti ia akan menjadi orang yang besar. Gajah Mada menganggap apa yang dikatakan Buyut Mojo Agung itu sebagai kelekar belaka. Gajah Mada tidak pernah menyimpan angan-angan seperti itu. Maka demikianlah, di pagi buta itu, rumah Ki Buyut telah disibukkan oleh para Magersari yang segera turun ke dapur untuk menyiapkan hidangan. Para Magersari sebenarnya bertanya-tanya dalam hati, siapa tamu yang tampaknya amat penting itu? Namun Ki Buyut Mojo Agung sama sekali tidak menyebut namanya. Bahkan istri Ki Buyut juga penasaran. Namun karena Ki Buyut bersikukuh untuk tak menyebut siapa tamunya, maka Nyai Buyut tidak bertanya lagi. Untuk pertama kalinya di sepanjang hidupnya, Srijaya Negara merasakan betapa nikmatnya mandi pagi hari dengan air hangat. Juga betapa nikmatnya sarapan dengan lauk yang sebenarnya sederhana, tahu bacem dan pecel serta lalapan kemangi. Jaya Negara makan dengan lahap. Justru karena itu Ki Buyut Mojo Agung merasa senang melihat tamunya berkenan dengan hidangan yang sangat sederhana itu. Jaya Negara yang kelaparan menelan sesuap demi sesuap hingga akhirnya Jaya Negara lemas. Jika semula ia merasa lemas karena lapar, kini ia lemas karena kekenyangan. Berbeda dengan Jaya Negara, Gajah Mada tidak memuasai diri dengan balas dendam makan sekenyang-kenyangnya. Dalam perjalanan hidup yang ditempuhnya, Gajah Mada selalu syarat dengan laku prihatin, tidak memanjakan diri dan makan sekedarnya dengan membiasakan diri berhenti makan sesaat sebelum kenyang. Bahkan sebenarnya bukan berhenti makan sesaat sebelum kenyang, karena amat mungkin yang dimakan tidak ada. Fajar menyingsing di langit timur. Surya pagi hari menyapa ramah kepada siapapun. Justru di saat fajar itu, ketika semua orang memulai kegiatan hidupnya mencari nafkah, Ki Buyut Mojo Agung mempersilahkan Kala Gemet untuk beristirahat. Bahkan Gajah Mada memagari Jaya Negara dengan peringatan keras untuk tidak keluar dari dalam bilik. Ki Buyut yang melihat Srijaya Negara benar-benar letih segera mengundang dukun pijat. Pijatan itu terasa benar-benar nikmat. Dengan cepat Jaya Negara terlelap dalam pelukan mimpi. Di pendopo kabuyutan yang sederhana tetapi dikelilingi berbagai jenis tanaman yang asri, Ki Buyut dan Gajah Mada berbincang. Apa rencana Angger selanjutnya? Bertanya Ki Buyut. Bekel Gajah Mada menyapu halaman dengan pandangan matanya. Aku akan kembali ke kota raja, Ki Buyut. Jawab Gajah Mada. Aku akan melihat perkembangan yang terjadi di kota raja. Di samping itu, aku harus bertemu dengan anak buahku. Oleh karena itu, aku titipkan keselamatan Sri Baginda kepada Ki Buyut. Buyut Mojo Agung mengangguk. Meski demikian, aku tak berani menjamin anak Angger. Jawab Ki Buyut. Jarak antara Mojo Agung dengan kota raja bukan jarak yang jauh. Para prajurit berkuda bisa menjangkau tempat ini dengan amat mudah. Bahkan semalam beberapa kali tempat ini dilewati orang yang berkuda. Ratusan orang singgah dalam perjalanan mengungsi. Aku mengerti Ki Buyut. Jawab Gajah Mada.
Justru karena itu, aku akan mengupayakan agar besok Sri Baginda sudah pergi meninggalkan tempat ini menuju ke tempat yang lebih aman. Ki Buyut gelisah. Ki Buyut tidak mencemaskan keberadaan Jayanegara di rumahnya yang mungkin bisa menimbulkan masalah besar jika Rakuti sampai mengetahui. Kegelisahan Ki Buyut justru tertuju ke masa depan Majapahit. Gajah Mada seperti bisa membaca kegelisahan itu. Bukankah Ki Buyut punya kemampuan meramal? Pancingnya, Ki Buyut Mojo Agung menggeleng. Yang aku bisa bukan meramal Anangger. Aku hanya membaca tanda-tanda khusus. Aku melihat seperti ada pamor cerah menyelubungi tubuh Anangger. Mungkin terjemahan yang paling mudah adalah kelak di kemudian hari Anangger akan menjadi orang yang sangat berpengaruh. Sebaliknya, tidak demikian dengan Tuanku Jayanegara. Aku melihat adanya bayang-bayang yang suram. Namun demikian, aku akan mencoba menelusuri. Mulai hari ini nanti, aku akan menyempatkan untuk melacak bayangan buruk itu. Gajah Mada diam. Meski Gajah Mada merasa perlu menempatkan pendapat dan ramalan Ki Buyut Mojo Agung itu menjadi bagian dari landasan pertimbangan-pertimbangannya, Gajah Mada tak boleh menyerahkan semua yang terjadi hanya pada ramalan. Bagaimana dengan kerabat istana Anangger? Tanya Ki Buyut lebih lanjut. Pertanyaan itu memancing kegelisahan Gajah Mada. Bekel Gajah Mada telah menyerahkan tanggung jawab pada Lembu Pulung dan kawan-kawannya. Apakah mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik? Menjadi pertanyaan yang masih belum ditemukan jawabannya. Dalam keadaan kacau, bisa saja terjadi hal yang menyimpang dari rencana. Aku telah menguasai beberapa anak buahku untuk mengungsikan Sekar Kedaton. Apakah mereka berhasil melaksanakan tugas itu dengan baik? Aku masih belum mengetahuinya. Rasanya aku sudah tidak sabar ingin segera memperoleh laporan dan kabar dari mereka yang kuberi tugas itu. Jawab Gajah Mada. Buyut Mojo Agung mangut-mangut. Selanjutnya Anangger. Lanjut Buyut Mojo Agung. Ini sebuah pertanyaan yang bagiku amat penting. Bagaimana menurut Anangger? Apakah Tuanku Baginda akan kehilangan tahta untuk selamanya? Apakah tindakan makar oleh Rakuti itu berarti dengan serta-merta menempatkan dirinya menjadi raja menggantikan Tuanku Jayanegara? Pertanyaan itu rupanya memang sangat mengganggu Ki Buyut Mojo Agung. Namun pertanyaan itu pula yang makin membakar dan menggugah Gajah Mada untuk tidak tinggal diam melihat apa yang terjadi. Aku akan membalas Ki Buyut, jawab bekel Gajah Mada. Menurut perhitunganku, Rakuti tak akan memperoleh pijakan di Majapahit. Boleh saja kali ini Rakuti mengusir Tuanku Jayanegara. Namun, semua orang akan mempersoalkan ulahnya. Para kawulo belum tentu bisa menerima Rakuti. Aku berharap pada saatnya kelak, aku akan kembali, akan kugulung Rakuti bersama komplotannya itu. Ki Buyut Mojo Agung termangu. Gajah Mada bangkit dari tempat duduknya. Pandangan matanya tajam menyapu halaman. Tangan pimpinan Bayangkara itu mengepal, seolah dengan mengepal tangan begitu kukuh, apapun akan dilakukannya. Pagi beranjak, matahari memanjat naik. Buyut Mojo Agung tidak bisa menahan senyumnya ketika melihat penampilan bekel Gajah Mada telah berubah. Gajah Mada yang bermaksud kembali ke kota raja itu tampil dengan wujud lain sama sekali. Nyaris saja Buyut Mojo Agung tidak mengenalinya. Benar-benar sebuah penyamaran yang sangat sempurna. Bahkan Rakuti pun belum tentu mengenali. Ki Buyut Mojo Agung telah menyiapkan seekor kuda yang sangat tegar
untuk mempercepat perjalanan bekal Gajah Mada kembali ke kota raja. Sejenak kemudian, suara berderap menggema meninggalkan halaman kabuyutan Mojo Agung. Para Magersari yang mengabdi di kabuyutan itu kian penasaran. Mereka bertanya-tanya dalam hati. Buyut Mojo Agung terpaksa harus mempertimbangkan keadaan itu. Apakah justru akan menimbulkan rasa ingin tahu yang bisa melebar lebih luas, menjalar ke para tetangga. Akhirnya Ki Buyut memanggil mereka. Para Magersari itu diajak berbicara ke gandok belakang, termasuk istrinya ikut menyimak. "Kalian sedang bertanya-tanya melihat tamu kita?" tanya Ki Buyut membuka pembicaraan. Para Magersari saling pandang. "Ku minta apa yang akan kuceritakan ini jangan sampai diperpanjang kepada orang lain. Aku bercerita justru untuk meredam mulut kalian. Kalau tidak aku ceritakan, mungkin kalian malah berbagi dengan tetangga. Oleh karena itu, aku tak keberatan kalian mengetahui siapa tamu kita. Namun, dengan catatan, jangan berbicara kepada siapapun. Jaga mulut kalian." Para Magersari saling pandang. "Apakah kalian sampai membocorkan?" lanjut Ki Buyut Mojo Agung. "Aku akan sangat kecewa. Lebih dari itu, perbuatan itu bisa mengundang bencana ke rumah ini. Kalian ingin bencana yang kumaksud itu benar-benar terjadi?" Salah seorang dari Magersari itu bangkit. "Kalau pemberitahuan Ki Buyut kepada kami mengenai siapa orang itu bisa mengundang bahaya, aku berpendapat sebaiknya Ki Buyut tidak perlu bercerita," ucap Magersari lelaki itu. "Benar Ki Buyut," tambah Magersari yang lain. Ki Buyut menggeleng. "Aku justru ingin memberitahu kalian siapa tamu kita, supaya kalian ikut bertanggung jawab menjaga rahasia ini. Jangan bocorkan kepada tetangga, bahkan jangan kepada anak kalian sendiri. Bocor kepada seorang saja berarti itu akan menjadi rahasia umum. Semua orang akan mengetahui bahwa pada saat ini Tuanku Jayanegara bersembunyi di rumah Ki Buyut." Tersentak kaget para Magersari, bahkan diantaranya gemetar karena amat gugupnya. Mereka tak mengira orang yang bersembunyi di rumah Ki Buyut itu benar-benar orang yang sangat penting, Raja Majapahit. Para Magersari saling pandang. Wajah mereka benar-benar membeku dan tak berani menganggap persoalan yang dihadapi Ki Buyut persoalan yang remeh. "Tuanku Jayanegara Ki Buyut," salah seorang menegaskan. Ki Buyut mengangguk. Secara pribadi, Ki Buyut merasa para Magersari adalah orang-orang yang mengabdi kepadanya dengan ketulusan hati. Bahkan hubungan yang terjalin antara Ki Buyut dan keluarganya dengan para Magersari tidak ubahnya seperti keluarga sendiri. Dudu sana, dudu kadang, yen mati melu kelangan. Kabar mengenai pemberontakan yang kita dengar kemarin ternyata benar. Ki Buyut menambahkan, Wine Suka mengerahkan pendukungnya melakukan tindakan makar. Perang pun pecah karena serbuan pemberontak itu tak bisa diatasi. Akhirnya dengan sangat terpaksa Sri Baginda diungsikan. Rumah kitalah yang dipilih untuk menyembunyikan Tuanku Jayanegara. Marilah sekarang kita membayangkan bahaya macam apa yang akan menimpa rumah ini jika keberadaan Tuanku Jayanegara di sini sampai diketahui para tetangga. Tetangga yang belum tentu mempunyai hati yang baik, setidak-tidaknya baik kepadaku. Jika mereka mengetahui kita menyembunyikan Sri Baginda, bisa saja orang yang tak suka itu justru melaporkan hal itu kepada Rakuti. Bagaimana? Para Magersari terdiam bungkam. Lalu, di sana yang meminjam kuda tadi siapa?
Kini Magersari wanita bertanya. Di istana ada sebuah pasukan khusus. Pasukan itu memiliki tugas khusus menjaga istana, mengamankan raja beserta segenap keluarganya. Pasukan khusus itu bernama Bayangkara. Nah, Kisanak yang tadi pergi membawa kuda kita adalah pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu. Bekel Gajah Mada namanya. Ia kembali ke kota raja untuk melihat perkembangan terakhir. Para Magersari makin takjub. Di dalam hati mereka berjanji untuk menutup mulut rapat-rapat, tak akan membocorkan berita luar biasa itu. Di satu sisi, mereka merasa bangga karena mendapat kesempatan melihat langsung wujud Srijaya Negara dan melayaninya. Tetapi di sisi lain, tumbuh pula kecemasan akan terjadi sesuatu yang membahayakan Ki Buyut dan keluarganya, bahkan akan berimbas kepada mereka.